menuju ke salah satu punden yang diisukan oleh masyarakat, yaitu punden milik Mbah Rondo Kuning. Tapi Mbah Kinggil sendiri pernah diwujudkan pada waktu siang bolong seperti ini, teman-teman. Itu adalah pewujudan ular yang sangat besar dan panjang. Itu Mbah Kinggil melihat dengan mata kepalanya sendiri, jadi tidak katanya orang. Sehingga teman-teman, di sini di punden ini kita pernah meliput pada waktu malam hari waktu itu. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan kembali meliput pedanyangan ini pada waktu siang hari seperti ini. Kita sudah sampai, teman-teman. Ini dia, dikatakan masyarakat yang bersemayam di sini adalah Mbok Rondo Kuning. Kita menanti Mbah Kinggil, teman-teman. Nanti biar dijelaskan, disaksikan oleh Mbah Kinggil. Barangkali nanti ular itu bisa mewujudkan dirinya lagi. Seperti pada waktu itu Mbah Kinggil kan juga melihat pewujudan itu pada waktu siang hari seperti ini. Mbah Kinggil sudah sampai, teman-teman. Kita bisa langsung mewawancarainya. Memang untuk kompleks wilayahnya adalah di tengah pesawahan pemukiman masyarakat. Sugeng siang, Mbah. Sugeng siang, Mbak. Kita sudah sampai di punden Desa Mbolorjo, Mbak. Ya, Desa Mbolorjo, Desa Dadap Langu, Kecamatan Bogor, Kabupaten Blitar. Ya, ini kalau untuk masyarakat luas, mereka mempercayai bahwa yang bersemayam di sini adalah sosok saya disebut Mbok Rondo Kuning. Itu gimana menurut Anda? Dari masyarakat semuanya menyatakan yang bersemayam di sini adalah sosok pedanyangan yang bernama Mbok Rondo Kuning, seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Oh, itu berarti bukan nenek tua, atau Mbak? Tidak, orang yang cantik. Mereka berbusana seperti orang Jawa dan mereka pakai pakaian serba kuning. Sehingga mereka benar-benar sangat cantik sekali. Kalau di dalam sejarahnya di era tahun-tahunan sebelum 45 itu sering menampakkan diri, Pak. Bisa agak ke sana, Pak. Ya, tapi kalau sekarang-karang ini tidak ada yang dinampai. Tapi kalau dulu-dulunya sering pada waktu sore malam itu menyeberang beberapa persawahan-persawahan. Itu sosok wanita seperti itu, Mbak, yang diwujudkan oleh masyarakat itu. Ya, kita tahu bahwa orang Jawa identik simetris dengan adanya yang dinamakan jika bakal, akal bakal, atau danyang. Sehingga ada prediksi daripada leluhur kita bahwa danyang itu dibagi dua. Gimana, Mbak? Danyang kuburan dan danyang desa. Sehingga kuburan pun juga ada yang menjaga yang dinamakan danyang kuburan, desa pun juga ada yang menjaga yaitu sebagai danyang desa. Kemudian di desa pun juga ada dua pertunjukan gaib yang dinamakan pulung. Ada yang dinamakan pulung baik dan pulung jahat. Kalau pulung baik adalah pulung merupakan apabila ada kepala desa yang ngacung, maka pulung itu akan singgah di rumahnya kepala desa itu. Kalau pulung yang jahat berupa yaitu warna-warna atau cahaya, biasanya seperti pecut, seperti ular berwarna merah. Mereka kadang-kadang turun ke rumahnya orang. Mereka jarak berapa hari mereka terjadi gantung diri atau kendap. Sehingga ada pulung baik dan pulung buruk. Pulung baik biasanya itu maksudnya kepada orang-orang yang dinamakan wahyu. Kalau pulung buruk adalah pulung yang bersifat malapetaka. Misalkan ada rumah yang besoknya akan bertengkar, maka pulung itu akan singgah rumahnya orang yang bertengkar. Itu berbentuk gangguan jin atau gimana sih, Mbak? Itu ya merupakan cahaya-cahaya saja itu kan. Yang namanya jin bisa berupa cahaya, Mbak. Sehingga sosok danyang dan sebagainya kalau di agama kita mudah saja mengatakan dengan bentuk jin. Jadi benar dan salah kita juga tidak bisa memastikan, karena namanya gaib itu tidak dapat diukur, tidak dapat dipastikan atas kebenarannya, karena kita sifatnya manusia, bukan jagat setan. Kita hidup itu di jagat manusia. Kita tidak tahu benar bahwa bagaimanakah keberadaan para makhluk Tuhan yang bersifat jin, setan dan sebagainya. Mereka di jagatnya sendiri, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, mereka makan atau tidak, bagaimana dia tidur, kita tidak tahu persis, karena jagatnya sudah tidak sama, Mbak. Ketepatan ada juga yang jagatnya manusia dimasuki oleh jagatnya jin, dan ada juga jagatnya jin yang dimasuki jagatnya manusia, sama saja, Mbak, itu, Mbak. Sehingga kita sebagai hamba Tuhan, maka kita hanya menghormati saja kepada ciptaan Tuhan, bahwa ada ciptaan-ciptaan yang bersifat halus dan kasar. Bersifat halus adalah gaib atau bangsa dedemit atau bangsa jin atau setan. Kalau bangsa wadak, bangsa kasar seperti kita ini. Sehingga percayalah kepada bentuk-bentuk seperti itu, karena kita pun juga sering masuk ke wilayah-wilayah tempat Arya, Wingit, ke tempat sakral atau tempat-tempat keramat, dan kita sering menjumpai sosok-sosok yang tidak sama seperti kehidupan di dunia ini, kehidupan manusia. Terus Mbak Bener pernah diwujudkan itu sosok ular itu apakah dari sini atau dari mana, Mbak, itu, Mbak? Pada saat itu kita tidak ada penelusuran, kita juga tidak ingin masuk ke ruang-ruang atau area Wingit. Tepatan kami berkunjung kepada saudara kita yang ada di Desa Mbolorjo. Pada saat kita pulang menuju rumah itu ketepatan di tengah jalan, sama sekali tidak ada orang yang lewat, Mbak. Saat pun tidak ada orang yang lewat, dan itu pada jam 12
siang. Di jalan raya itu seperti mengkilat, seperti ada air yang menyabrang. Saya kira itu hanya air yang mengalir untuk persawahan. Setelah dekat sekitar ada 30 meter, ternyata itu bukan air, ternyata ular besar yang melintasi aspal. Sungguh panjang sekali dan besar sekali, sehingga apabila kita prediksi itu bukan ular-ular biasa. Kalau ular biasa tidak ada yang besar itu seperti itu. Mungkin hanya 1 meter, 2 meter, 3 meter sudah dikejar oleh masyarakat sebagai alat untuk itu sapu atau untuk seranda, artinya bisa dijual. Sehingga ular itu bisa dijual, diburu oleh para pemburu ular. Sehingga kalau ular sepanjang sekitar ada 7 meter atau 10 meter, besarnya sebesar pohon jati, itu jelas itu tidak masuk akal dan itu pasti siluman. Namun pada saat itu saya terkejut dan seketika itu saya berhenti, Pak. Berhenti di pertengah jalan menanti habisnya perjalanan ular itu, hingga kita tahu bahwa ekornya saja sebesar genggaman. Seperti ini ekornya saja. Itu yang paling ujung atau? Ini diantaranya abstrak dan konkret, nyata dan tidak nyata. Sehingga saya katakan nyata, ternyata mata saya bisa melihat secara langsung. Tidak nyata, tidak mungkin ular sebesar itu berada di perjalanan, dia menyeberang aspal. Sehingga disinilah kita siang-siang ini lari ke sini untuk memberikan jawaban-jawaban apakah mungkin sosok-sosok ular yang pernah melewati jalan raya itu berasal dari punden ini, ataukah ular-ular itu merupakan penjelmaan dari Kusuman Ngayu Rondo Kuning atau Ragil Kuning, ataukah ada faktor-faktor yang lain, siluman-siluman yang lain yang ketepatan di desa Dadap Langu kan juga ada siluman blorong, Mbak, yang pernah kita telusuri pada saat itu, yang dikatakan Mbak Darmi jam 12 siang saja ada blorong yang mandi di kali. Apakah blorong itulah yang menjelma menjadi ular biasa yang berwarna hitam dan mereka berkeliaran untuk yaitu menuju tempat satu ke tempat yang lain, karena di daerah ini banyak sekali sumber-sumber, Mbak. Hingga saja ular itu senang kepada air-air, hingga sumber sini juga ada, Sukorejo juga ada, mungkin mereka melintasi sumber ke sumber. Hingga kita belum dapat memastikan apakah ular yang saya maksud besar itu berasal dari punden ini. Kita mengenalkan diri kepada teman-teman semuanya, pada saudara-saudaraku, bahwa Indonesia banyak situs-situs yang aneh, hingga kita dengan mengadakan penelusuran siang ini untuk memperkenalkan diri bahwa di daerah kita pun juga banyak tempat-tempat yang aneh dan tempat-tempat yang disakarakan oleh masyarakat sebagai aset negara, aset desa yang perlu kita banggakan. Bahwa kehidupan memang ada 2 jagat, jagat gumelar dan jagat batin, jagat yaitu kasat dan jagat halus, sehingga kedua itu pasti ada karena diciptakan oleh Tuhan. Yang pasti kehidupan bangsa halus dan manusia sama saja. Yang penting kita sebagai hamba Tuhan untuk berbakti pada Tuhan, walaupun sosok-sosok jin pun mereka juga termasuk untuk berbakti pada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kita tidak boleh sombong, merasa suci sendiri, merasa benar sendiri, bahwa kita merasa yang unggul sendiri daripada makhluk yang lain, karena masih banyak makhluk-makhluk yang baik hati. Hingga di sinilah teman-teman kita untuk menuju ke alam semesta. Semoga apa yang kita tuju, apa yang kita lakukan sebagai hiburan kepada teman-teman sekalian, bahwa ternyata di daerah-daerah ini masih banyak rongga-rongga pekarangan yang tidak ditanami. Ini kan seperti ini kan tidak ditanami, Mbak. Ya, kalau tidak disakralkan, tentu ini dipakai tanaman atau pohonnya ditebang. Tapi kenyataannya tanamannya ini tidak ditebang seperti pohon beringin ini, Mbak, ya. Ini beringin ini. Beringin, Mbak. Tidak ditebang, teman-teman, dibiarkan saja, mungkin karena mereka menghormati atau takut. Karena kadang-kadang tempat-tempat seperti ini juga ditakuti warga. Setelah mereka membabati tempat, kemudian mereka sakit atau meninggal. Dengan kepercayaan itu maka hanya dibiarkan saja oleh warga di sini. Maka dari itu kita untuk menunjukkan, Mbak, bahwa di sini merupakan daerah pertanian yang sangat subur sekali, masyarakat makmur, sejahtera, damai karena mereka bercocok tanam. Semoga setelah pemilu tahun 2024 ini, pemilu tahun 2024, pertanian yang ada di Indonesia akan berkembang pesat atas yaitu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh calon presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Sehingga harapan kita hanya satu saja, ada perubahan-perubahan dan ada kemajuan-kemajuan, dan rakyat tidak berkelimpangan, tidak bersusah payah mencari rezeki. Rakyat sangat berharap agar pengangguran-pengangguran yang ada di muka bumi ini bisa dihilangkan atau bisa diisi oleh tenaga kerja atau para penduduk Indonesia. Yang jelas kita berharap semaksimal mungkin semoga ada perubahan, dan tentu kita berharap menerima kemakmuran, kesenjangan, kesejahteraan yang diperoleh dari para pejabat-pejabat kita, perwakilan kita yang ada di atas. Semoga peduli kepada negara dan bangsa kita. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah liputan kita pada siang hari ini terkait dengan punden Desa Dadap Langu, Dusun Bolorejo. Jadi ini dia penampakannya pohonnya, teman-teman, sangat besar sekali, dan ini juga membuktikan bahwa ternyata masyarakat Indonesia masih banyak sekali yang melestarikan atau menghormati tempat-tempat seperti ini. Teman-teman, persawahan-persawahan yang ada di daerah Blitar memang subur sekali karena adanya Gunung Kelut. Setelah mereka meletuskan, mereka membawa zat-zat yang menyuburkan tanah. Semoga adanya persawahan-persawahan ini sebagai modal kehidupan bagi rakyat atau kalodasi di daerah Bolorejo, di Dadap Langu, Kecamatan Pongo, Kabupaten Blitar. Semoga dengan adanya pemerintahan yang baru, rakyat ada perubahan dan menjadikan kesejahteraan. Teman-teman, saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu Ngampinangi. Amin ya rabbal alamin.